materi seminar perpajakan yang kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kalau di minggu yang lalu kita berbicara mengenai strategi efisiensi perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan kasus untuk perusahaan di Irlandia gitu ya, dengan beberapa contoh yang diberikan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik yang berbeda dari kemarin. Kalau hari ini kita bicara mengenai topik terkait dengan dampak dari tax audit atau pemeriksaan pajak dengan produktivitas pajak yang ada di negara Nigeria. Nah, tidak ada artikel dalam konteks Indonesia untuk kali ini. Kami menggunakan memilih negara Nigeria karena berbagai pertimbangan. Yang pertama adalah dari struktur perpajakannya itu tidak berbeda jauh dari Indonesia, masih dalam konteks perkembangan. Kemudian yang kedua, tingkat penerimaan negara dari pajak juga relatif belum terlalu tinggi, kurang lebih karakteristiknya sama dengan Indonesia. Dan yang terakhir, memang dia negara yang dipimpin presiden atau berstatus demokrasi sama seperti kita. Jadi penelitian dari negara Nigeria ini layak kita jadikan acuan karena memang karakteristik negaranya hampir sama ya atau mirip dengan Indonesia. Nah, kenapa artikel ini penting dan kita perlu bahas untuk pertemuan kita adalah di sini peneliti ingin melihat bagaimana sih dampak dari pemeriksaan pajak terhadap produktivitas dari penerimaan pajak di negara tersebut. Nah, di mata kuliah pemeriksaan pajak atau di perencanaan pajak kan nanti di minggu depan kan sudah masuk ke dalam konteks yang baru yaitu pemeriksaan pajak di mana akan ada evaluasi atau audit perpajakan terkait dengan transaksi-transaksi perpajakan di lingkup perusahaan atau badan. Nah, ini ada kaitannya dengan itu. Karena nanti kita akan mengenal beberapa istilah yang juga digunakan untuk pemeriksaan pajak di berbagai negara, yaitu ada yang namanya pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor, dan persiapan pra pemeriksaan. Jadi kalau namanya pemeriksaan kantor, maka pemeriksaan akan dilakukan di kantor pajak. Jadi perusahaan yang harus datang dan membawa semua bukti yang dibutuhkan ke kantor pajak. Jadi mereka diundang, semua bukti-bukti harus dipersiapkan, dan semua dilakukannya ada di kantor pajak yang sudah ditunjuk. Sedangkan kalau pemeriksaan lapangan sesuai dengan nama dan konteksnya berarti orang pajak atau petugas pajak yang akan datang ke perusahaan, datang ke lapangan untuk melakukan survei dan pemeriksaan atas seluruhan dokumen. Sedangkan pra persiapan itu biasanya diberikan kepada mereka waktu tertentu, yaitu dari perusahaan untuk mempersiapkan apa saja poin-poin yang dipersiapkan dan harus disajikan sebelum pemeriksa pajak itu datang. Jadi biasanya kan sudah ada suratnya kan akan diperiksa tanggal berapa gitu. Mereka diberikan kesempatan untuk mengevaluasi dan mempersiapkan dokumen yang ada. Nah, konsep tersebut itu juga berlaku secara global, baik di Indonesia maupun di negara lain. Ini yang akan diteliti oleh peneliti ini, Olaye dan teman-teman, yaitu apakah prosedur tersebut itu punya dampak signifikan atau membuat produktivitas pajak di negara Nigeria itu meningkat atau tidak. Nah, yang menarik di sini adalah peneliti menggunakan dua jenis teknik pengambilan data, yaitu dia pakai data primer dan juga data sekunder. Ya. Data primernya diambil dari kuesioner 350 orang yang diperiksa secara random dari IRS atau Internal Revenue Service. IRS itu adalah Dirjen Pajak ya. Kalau di Indonesia itu namanya Setara Dirjen Pajak. Kemudian mereka juga menyebarkan data sekunder atau mengambil data sekunder dari Federal Revenue Service dan juga Internal Revenue Service. Kalau Internal Revenue Service atau IRS itu setara dengan Dirjen Pajak, kalau Federal Revenue Service itu seperti Kementerian Keuangannya. Jadi mereka menggunakan dua jenis data ya, data laporan atau publikasi dari Kementerian Keuangan mereka ataupun dari Dirjen Pajak mereka, kemudian masih menggunakan kuesioner kepada stafnya supaya memastikan jawabannya itu betul-betul sama atau akurat. Waktu pengamatan mereka atau period spanning-nya itu dari 2000 sampai 2015. Jadi cukup panjang ya, 15 tahun. Kemudian dia menggunakan model kointegrasi. Jadi nanti kita lihat seperti apa modelnya karena dia melakukan pengujian 2 kali dan memastikan bahwa oh hasilnya sama aja. Jadi mau diolah pakai alat apapun, teknik apapun, ternyata hasilnya sama. Nah, finding-nya atau temuannya itu memang memberikan
insight yang cukup besar ya, bahwa memang secara aturan pemeriksaan pajak baik di lapangan, di kantor, dan juga persiapan itu ternyata punya dampak kepada produktivitas penerimaan pajak. Sehingga mau tidak mau memang tiga-tiga ini harus ada di aturan undang-undang pajak yang ada di negara Nigeria. Termasuk juga mungkin di Indonesia, relevansinya itu perlu diperiksa kembali. Kalau memang tidak relevan, misalnya pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor, ataupun persiapan tidak berdampak, ya lebih baik jangan digunakan sebagai acuan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Gitu. Nah, penelitian ini membuktikan dan juga memastikan kembali bahwa aturan yang ada di Nigeria itu masih relevan. Gitu. Oke, kita berangkat ke teori apa yang digunakan oleh peneliti. Nah, peneliti menggunakan teori namanya tax productivity atau produktivitas pajak. Nah, teori produktivitas pajak ini mempunyai sifat yang berbeda dengan teori-teori yang lain. Di mana kalau ada pertumbuhan, jadi di sini konsep utama dia adalah automatic growth. Ya. Kalau konsep pertumbuhan itu di dalam nilai keuangan biasanya sifatnya konstan. Jadi kalau misalnya naik 2 kali lipat berarti kan 100% naiknya gitu ya, atau ibaratnya sama gitu. Kalau 2 kali 2 berarti 4, 4 kali 2 8 dan seterusnya. Nah, di dalam tax productivity tidak seperti itu. Dia punya yang namanya sifat elasticity atau elastis. Jadi kalau ada peningkatan 2 kali lipat bukan berarti pertumbuhannya itu langsung 2 kali lipat. Bisa lebih dari 2 kali lipat atau bisa kurang dari 2 kali lipat. Jadi tidak menentu. Itu yang namanya elasticity. Nah, elastisitas kan juga ada di dalam konsep mikroekonomi kalau kita belajar di dasar-dasar ekonomi. Ini pun juga terjadi di masalah penerimaan pajak. Semisal kalau di Indonesia jumlah wajib pajak meningkat gitu ya, meningkat misalnya 2 kali lipat gitu, bukan berarti penerimaan pajak langsung otomatis naik 2 kali lipat. Kalau semuanya bayar pajak, iya. Tapi kalau semuanya ada yang bayar, ada yang enggak gitu ya. Jadi itu kan meningkatnya mungkin enggak 2 kali lipat, mungkin cuma seperempatnya atau 50%-nya. Atau bahkan kalau ada yang punya jiwa patriotisme yang tinggi, itu bayar pajaknya lebih dari biasanya, berarti naiknya lebih dari 2 kali lipatnya. Nah ini yang dimaksud dengan prinsip elastisitas di dalam perpajakan. Ya. Konsepnya seperti itu. Mau diterapkan di UMKM juga sama. Misalnya ada peningkatan UMKM 10.000 unit pun bukan berarti pajaknya akan naik. Berapa sih tarif pajak UMKM? 5% kali 10.000 unit kan enggak seperti itu. Ya. Jadi belum tentu peningkatan yang ada itu akan berjalan secara konstan. Itu namanya konsep elasticity. Nah, konsep ini yang diyakini oleh peneliti dan mencoba dibuktikan. Jadi dia punya teori, kemudian ditunjukkan dengan fenomenanya, dibandingkan. Ya. Apakah betul seperti itu? Ternyata betul. Ya. Sebagai contoh, di tahun 87 mereka punya penurunan income tax atau PPh. Tadinya 45% jadi 40%. Ini bayangin ya, tahun 87 PPh badan mereka itu 45%. Indonesia di tahun sekarang aja masih cuma 20%-an gitu ya. Mereka lebih tinggi daripada kita. Kenapa seperti itu? Pasti ada dasarnya gitu ya. Kemudian itu baru tahun 87 ya. Tahun 93 mereka punya keringanan, yaitu ada pengecualian untuk yang berlakukan industri gitu ya, yang punya industri di tobacco atau tembakau dan alkohol. Itu ada beberapa keringanan, tax free di situ ya. Kemudian tahun 94 ada perubahan tarif untuk VAT atau PPN, kemudian withholding tax rent atau pajak atas sewa, pajak bunga, pajak dividen itu naik ya, dari 5% jadi 10%. Jadi beberapa pertimbangan inilah yang membuat penerimaan pajak itu nggak bisa konstan. Penerimaan pajak itu sifatnya elastis karena ada perubahan tarif, ya kan ada insentif, kemudian ada yang berbeda, ada yang tarifnya turun, ada yang tarifnya naik. Jadi perubahan di bidang perpajakan tidak konstan, tetapi elastis. Nah, ini sebetulnya menunjukkan gitu, atau ini kebetulan kan semua dari kalian sudah seminar proposal ya. Jadi kalau kalian melakukan penelitian di bidang perpajakan, mungkin kalau untuk taraf S1 mungkin belum terlalu paham ya. Jadi tapi kalau kalian menggunakan alat regresi linear, mau sederhana berganda kan linear ya. Linear itu kan konstan gitu kan. Harusnya itu nggak bisa diterapkan di perpajakan. Karena apa? Karena sifatnya elastis.
Jadi tax productivity itu sifatnya elastis. Nggak bisa naik 1 kali lipat atau naik 2 kali lipat artinya sama dengan naik 100% gitu atau naik 2 kalinya. Itu nggak bisa seperti itu. Karena ada banyak faktor yang masuk gitu. Jadi sebetulnya ya kalau sebetulnya ini kalau kalian nanti coba didiskusikan gitu kan dengan yang sudah seminar proposal ya sudah. Tapi kalau ada sebenarnya ini kan salah satu bukti ya bahwa pajak itu kalau kita lihat di Indonesia pun sama, ada banyak perubahan tarif kan. Harusnya tidak bisa pakai yang statistik linear. Harusnya yang sifatnya stokastik, misalnya pakai logistik atau probabilistik gitu ya. Ataupun model apa namanya itu, misalnya structural model. Jadi yang model yang apa ya, yang multiple itu nggak bisa 1 kali model aja. Itu ini menegaskan bahwa penelitian di bidang perpajakan itu tidak semudah itu, gitu, tidak selinier itu. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, ini adalah model yang diajukan oleh peneliti. Jadi, tax productivity itu merupakan fungsi atau isinya apa sih? Itu didapatkan dari desk audit, pemeriksaan kantor, field audit, pemeriksaan lapangan, dan kemudian back audit, jadi persiapan audit. 3 komponen ini yang menjadi parameter atau menjadi ukuran apakah produktivitas pajak itu bisa didapatkan atau tidak. Oke, di sini peneliti menggunakan 2 kali pengujian. Dia menggunakan apa namanya eliminasi gitu ya. Jadi ada yang pakai skala 5% dan 10% dan nanti akan diuji dengan 2 kali juga. Ya. Ini ujian yang pertama ya. Dia mendapatkan variabel field audit, test audit, dan back audit semuanya signifikan. Dengan adjusted R-squared-nya 97,9% atau 98%. Jadi 3 variabel ini itu bisa menjelaskan produktivitas pajak itu sampai 98%. Artinya udah pasti gitu ya. Kalau ada pemeriksaan lapangan, kalau ada pemeriksaan kantor, atau kalau ada pra-persiapan, produktivitas pajaknya atau peningkatan pajaknya pasti naik. Karena ini positif semua. Jadi kenapa seperti itu? Logika dasarnya gini. Kalau perusahaan dilakukan pemeriksaan, berarti kan ada sesuatu yang nggak beres di dalam perusahaan. Oleh karena itu, hasilnya biasanya adalah perusahaan akan mendapatkan SKP BT, gitu. SKP KB, kurang bayar, gitu ya. Jadi dia akan dapat tambahan pajak. Otomatis pendapatan negara dari pajak naik lagi. Karena setelah diperiksa tadinya mungkin pajaknya cuma 100 juta gitu. Ternyata setelah dicek-cek, oh ini nggak 100 nih. Harusnya 150. Berarti dia harus tambah lagi pajaknya 50 juta. Nah, konsep itu selalu gitu, hampir di setiap negara juga sama. Pokoknya kalau ada pemeriksaan pajak, ujung-ujungnya kalau nggak kurang bayar gitu, kurang bayar tambahan, jarang sekali ada yang nihil. Karena mereka sudah nyampe ke kantor, sudah periksa dokumen, pasti kok nemu gitu. Ada aja yang disembunyikan perusahaan. Kecuali ya perusahaannya 100% itu bersih. Bersih, nggak ada yang disembunyikan. Nah, itu kayaknya kan tidak mungkin ya kalau kondisi sekarang. Setiap perusahaan itu pasti ada yang ditutup-tutupin. 1, 2, 3 itu pasti ada. Nah, ini dalam skala 5%. Kemudian diuji lagi dengan skala 10%, ternyata hasilnya sama. Field audit, desk audit, back audit, semuanya positif juga. Adjusted square-nya justru naik, ya, 98%. Jadi, mau 5% atau 10%, ya artinya di sini menunjukkan memang ini dominan sekali. Jadi kalau sampai perusahaan itu diperiksa oleh otoritas pajak, ujung-ujungnya adalah penambahan bayar pajak, kemudian penerimaan negara akan meningkat. Gitu. Nah, temuan dari OLAY ini itu membuktikan bahwa ternyata tax audit itu menjadi variabel yang cukup berpengaruh kuat ya kepada produktivitas pajak. Di negara ini kalau kurang penerimaan pajak, salah satu yang diperkuat adalah tax auditnya. Tax auditnya. Sering-sering aja lakukan pemeriksaan pajak gitu kan, nanti pasti akan dapat kok sedikit nambah, perusahaan nambah, bayar lagi, lama-lama target pajak akan terpenuhi. Itu dengan catatan ya, memang target pajak negara itu rendah banget. Kalau di Indonesia dibilang tinggi enggak, rendah juga enggak, kan masih di sekitar 70%. Ya masih nanggung lah gitu ya. Kalau cuma di Nigeria itu biasanya mereka 50% Nigeria itu. Banyak sekali yang nggak bayar pajak sehingga mau nggak mau tax auditnya dikencengin supaya pendapatan negara dari pajak itu meningkat. Ini adalah materi yang perlu kita pahami dari
penelitian Olaye hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait dengan penelitian yang kita bahas pagi hari ini? Atau ada yang skripsinya mirip seperti penelitian Olaye? Sejauh saya menguji sih belum ada ya, tapi kalau mungkin diuji dosen lain mungkin ada atau enggak, saya nggak tahu juga. Gitu. Kalau dulu bimbingan saya ada yang menguji namanya pemeriksaan pajak. Ya. Jadi dia berapa kali pemeriksaan pajak, berapa kali proses banding dan sebagainya itu bisa diteliti dan ada datanya semuanya di Dirjen Pajak, semua diberikan. Oke, ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Apakah materi sudah cukup dipahami? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup, saya akan memberikan informasi untuk nilai UTS kalian. Jadi sebetulnya sudah bisa dicek ya di UVC, sorry Pak, di UVC, di Siswo. Di UVC nggak saya masukkan nilainya ya, langsung ke Siswo karena yang direkap oleh UAA adalah yang dari Siswo. Nah, dari nilai yang kalian dapatkan pasti grade-nya E semua karena itu baru satu komponen ya, UTS saja 35%. Jadi kalau mau tahu ya skor yang di situ adalah skor 35%-nya. Tinggal kalian bagi 35 kali 100 gitu ya. Tapi kalau kita bicara rentangnya gitu ya, sebetulnya rentang tertinggi itu ada di skor 97 nilainya, sedangkan skor paling rendah ada di 59 ya. 59 itu adalah nilai paling terendahnya di UTS kemarin. Nah, kalau standar kelulusan kalian adalah C itu 56, mestinya satu kelas ini lulus semua dari UTS. Tapi kan belum ada UAS dan belum ada tugas yang lain-lain ya. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar sampai UASnya dan tidak ada pengurangan nilai yang terlalu signifikan sampai di bawah standar yang ada.